Salam sehat dan belajar di rumah. Semoga kalian semua sehat dan semangat. Sebelum belajar, berdoalah menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana ya caranya memperoleh tanaman dan hewan ternak yang bersifat unggul dan produksinya tinggi? Supaya kita bisa hidup sejahtera. Nah, jawaban pada pertanyaan tadi akan kita pelajari dalam teknologi reproduksi, ya, agar makhluk hidup di sekitar kita dapat kita lestarikan dan akhirnya dapat menyejahterakan hidup kita. Indikator kompetensi yang harus kalian kuasai hari ini adalah yang pertama, menyebutkan macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama, kultur jaringan. Ini termasuk teknologi yang modern, di mana melibatkan alat modern, yaitu laminar airflow. Jadi, bagian tumbuhan yang sudah dibersihkan, dipotong-potong kecil-kecil, lalu kemudian dimasukkan ke dalam media khusus atau medium khusus di dalam laminar airflow tadi. Beberapa hari kemudian akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya itu yang sudah pernah dilakukan kultur jaringan adalah wortel. Kultur jaringan merupakan salah satu cara cloning untuk memproduksi tumbuhan yang secara genetik identik. Berdasarkan sifat totipotensi atau kemampuan sel untuk menjadi individu pada setiap makhluk hidup. Potongan atau bagian tubuh yang disebut plantelet, tumbuhan yang dapat diambil adalah bagian akar, batang, dan daun. Kemudian cara berikutnya adalah hibridisasi atau persilangan. Ini yang lumayan sederhana. Adalah mengawinkan dua individu yang berbeda sifatnya, sehingga dihasilkan individu yang sifatnya unggul atau sesuai dengan keinginan. Tujuan atau manfaat dari hibridisasi adalah satu, untuk memperoleh bibit unggul, misalnya tahan terhadap hama. Yang kedua, meningkatkan produksi. Yang ketiga, untuk memperoleh jenis baru. Contohnya, ada bunga yang dalam satu bunga itu terdapat dua warna. Nah, itu hasil persilangan atau hibridisasi. Jika lahan yang kita miliki sempit, maka pemanfaatan lahan sempit dapat menggunakan teknologi. Yang pertama, hidroponik. Yang kedua, vertikultur. Yang sederhana seperti gambar yang bambu itu menggunakan bambu, sedangkan yang agak modern itu vertikultur pada gambar yang menggunakan paralon. Hidroponik merupakan teknik menanam dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Sedangkan vertikultur merupakan teknik budidaya tanaman yang dibuat secara bertingkat atau vertikal. Vertikultur dilakukan untuk meningkatkan jumlah tanaman yang ditanam pada lahan terbatas. Nah, yang hidroponik itu dapat juga dilakukan menggunakan teknik vertikultur juga, sehingga hidroponiknya dibuat bertingkat. Teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama, inseminasi buatan. Yang kedua, cloning. Inseminasi buatan adalah proses memasukkan sperma hewan jantan pada hewan betina dengan menggunakan alat tertentu. Sedangkan cloning adalah teknik atau metode reproduksi aseksual yang menggunakan sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Tujuan atau manfaat inseminasi buatan. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kualitas ternak. Yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, efisiensi waktu. Yang keempat,
meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan ternak jantan unggul secara lebih luas. Ibu contohkan misalnya sapi unggulnya jantannya itu ada di Bali. Nah, mau kita bawa ke tempat kita di Sumatera Selatan. Maka kita tidak perlu membawa sapi jantan unggul itu dari Bali ke Sumatera Selatan. Nah, jadi kita cukup mengambil atau membawa spermanya menggunakan alat khusus dan orang yang sudah ahli di bidangnya ke Sumatera Selatan, sehingga menghemat biaya, waktu, dan juga mudah. Tujuan manfaat kultur jaringan tanaman adalah yang pertama, menghasilkan keturunan dengan identik atau sama dengan tanaman yang diambil bagian tubuhnya. Yang kedua, dalam waktu yang cepat dihasilkan individu dengan jumlah yang banyak dan seragam. Kelangsungan hidup makhluk hidup dipengaruhi oleh yang pertama, daya reproduksi. Yang kedua, daya adaptasi. Yang ketiga, seleksi alam. Satu hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan makhluk hidup adalah meningkatkan reproduksinya dengan cara mengembangbiakannya. Nah, tugas kalian adalah menanam tanaman dengan teknik vertikultur, lalu letakkan di depan rumah masing-masing. Itu contoh dari vertikultur yang sederhana. Jadi bisa kalian gunakan limbah atau bekas botol minuman sebagai potnya. Lalu silahkan cari tali rafia untuk bisa membuat tingkatan seperti itu. Minimal 3 tingkat seperti pada gambar itu ya. Nah, mulailah menanamnya hari ini dengan cara menggunakan biji, umbi, atau stek tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Lalu berfotolah saat kalian menanam dan membuat vertikultur atau saat proses itu, ya. Minta bantuan keluarga kalian untuk memfotonya saat kalian beraktivitas. Lalu nanti setelah 3 atau 4 minggu, berfotolah lagi di samping tanaman kalian itu yang sudah kalian letakkan di depan rumah, ya. Lalu nanti diupload foto kalian itu pada link yang nanti Ibu berikan pada Google Form, ya. Oke, terima kasih atas ketekunan dan perhatian kalian. Tetap semangat. Ingat, berdoalah setelah belajar hari ini.